Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tadi kan dikatakan kalau yang pikun tidak saum bayar fidyah. Sekarang yang pikun nggak bisa sholat. Sholatnya semaunya. Atau mau sholat juga nggak lupa lagi jumlah rakaat, nggak lupa lagi gerakannya, lupa lagi bacaannya. Maka dia sudah tidak wajib sholat karena di luar kemampuannya. Terus apakah harus diganti dengan qadha atau fidyah? Tidak ada ganti sholat dengan fidyah. Tidak ada. Fidyah itu hanya untuk saum. Ya. Oleh karena itu kalau ada ustadz, kiai, begitu ada yang mati, si kiai ini langsung berapa hari tidak sholatnya, ayo bayar fidyah ke saya. Jadi bisnis ya, dan bayar fidyah harus ke dia. Nggak boleh ke fakir miskin. Sholat itu nggak bisa diganti dengan fidyah. Kalau dia tidak sholatnya karena hawa nafsu, karena malas, karena memang lemah iman, ya dia dosa besar. Tidak bisa diqadha, tidak bisa juga dibayar dengan fidyah. Ya, harus ditebusnya dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apakah harus mengqadha lagi sholat yang dahulu dilewatkan secara sengaja karena hawa nafsu? Tidak. Qadha sholat baru ada kalau sholat terlewat karena ada uzur. Baik karena uzur itu karena lupa ya, atau karena tidak sempat secara teknis tidak bisa dilaksanakan, baru dilaksanakannya sekarang. Atau karena ada halangan, tidak bisa dilaksanakan pada waktunya karena ada halangan, barulah diqadha. Seperti umpamanya orang pulang kantor jam 5 sampai di rumah jam 8 karena macet, maghrib nggak bisa di jalan, ya. Nah, maka diqadha maghrib di waktu ketika dia memungkinkan, ya. Kemarin lupa tidak sholat asar, ingatnya sekarang, qadha sholat asar sekarang, ya. Maka itu qadha. Adapun yang sengaja ditinggalkan karena hawa nafsu, maka tidak bisa diqadha dengan apapun. Termasuk orang yang sengaja tidak saum karena hawa nafsu. Tidak ada uzur. Dulu kita pernah tidak saum. Kenapa? Ya karena iman yang lemah. Karena hawa nafsu. Ya. Sekian tahun. Sekarang taubat. Apakah wajib diqadha? Tidak. Karena tidak ada uzur. Yang wajib diqadha hanya ada yang ada uzur. Demikian juga sholat. Tidak bisa dibayar dengan fidyah. Tidak bisa dibayar dengan qadha. Ya. Adapun kalau orang yang meninggal dan tidak sholat karena hawa nafsu, mudah-mudahan sebelum meninggalnya tobat. Kalau enggak, maka dia terkena azab. Walaupun fidyahnya satu kali sholat dibayar 1 miliar, tetap tidak tertebus. Nah, adapun kalau ketika sebelum meninggal dia sakit dan tidak sholat, maka salah dia. Yang sakit tetap wajib sholat semampunya. Tidak bisa sambil berdiri, lakukan sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, lakukan sambil berbaring. Nggak bisa berwudu, tayamum. Nggak bisa wudu atau nggak bisa tayamum, sholat walaupun tidak wudu, walaupun ada najis, walaupun ada hadas. Seperti orang yang di rumah sakit, ya, dia masih sadar, masih penuh kesadaran, tapi di dalam tubuhnya dipasang alat-alat yang menyebabkan dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya, tidak bisa ke air, buang air di sana, ya, dicebokin di sana sama suster atau perawatnya, ya, tidak bisa tayamum, nggak boleh ada debu di sana, harus steril. Tidak bisa mandi, tidak bisa membersihkan dirinya dari najis, tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, dia tidak mampu bersuci, maka gugur kewajiban bersuci, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Sholatlah walaupun ada najis, sholatlah walaupun tidak berwudu, walaupun berhadas baik kecil ataupun besar. Yang gugur itu kewajiban bersucinya, tapi sholatnya tetap wajib, ya.